Berjumpa lagi dengan saya Agus di channel Agus Pedioka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pendidikan jasmani dan olahraga, tepatnya pada materi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani sendiri itu kalau dilihat dari kata-katanya ada dua suku kata, yaitu kebugaran yang artinya perpaduan aktivitas dan olahraga yang dilakukan di tempat olahraga, kemudian di rumah, kemudian ataupun di tempat yang lainnya. Sedangkan jasmani itu sendiri segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh. Kemudian untuk agenda pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama yaitu pengertian dari kebugaran jasmani itu sendiri. Yang kedua, manfaat. Yang ketiga, unsur-unsur dari kebugaran jasmani itu sendiri. Kemudian ada bentuk-bentuk latihannya. Latihan dari kebugaran jasmani itu nanti contohnya seperti apa aja. Oke, yang pertama kita di pengertian dahulu. Pengertian kebugaran jasmani. Di dalam pengertian kebugaran jasmani di sini ada 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rusli Lutan, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan segala bentuk kegiatan fisik dalam sehari-hari yang membutuhkan 3 unsur inti. Apa ketiga unsur inti tersebut? Yaitu yang pertama daya tahan, fleksibilitas, dan juga kekuatan. Kemudian dan yang kedua, menurut Muhajir, kebugaran jasmani di sini adalah kemampuan fisik dari seseorang dalam melakukan adaptasi terhadap beberapa kegiatan sehari-hari tanpa merasakan rasa capek dan lelah. Dan yang ketiga, menurut Joko Peki Irianto, kebugaran jasmani itu sendiri yaitu kemampuan dari manusia dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dan masih tetap memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan tambahan. Jadi di dalam ketiga pengertian di sini dapat disimpulkan yaitu kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa harus mengalami kelelahan atau merasakan kecapean yang berarti. Jadi secara sederhananya yaitu apabila kita melakukan aktivitas atau kegiatan pertama, kemudian sudah selesai, kemudian dilanjutkan untuk kegiatan yang kedua, maka seseorang tersebut tidak merasakan kelelahan atau merasakan kecapean yang berarti setelah selesai melakukan kegiatan yang kedua. Dan kebugaran jasmani di sini istilah dalam bahasa Inggrisnya disebut physical fitness. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat kebugaran jasmani. Manfaat kebugaran jasmani di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu membentuk kekuatan dan daya tahan otot-otot tubuh.
Kemudian membentuk keberanian, kepercayaan diri, dan kesanggupan untuk bekerja sama. Kemudian merangsang pertumbuhan pada tubuh, terutama anak-anak. Nah, ini yang lebih penting. Jadi kalian untuk anak-anak di sini, latihan kebugaran jasmani di sini sangat bermanfaat banget untuk kalian, terutama untuk merangsang pertumbuhan pada tubuh anak-anak. Dan yang tidak kalah penting untuk anak-anak yaitu yang nomor 4 di sini, yaitu mencegah obesitas atau kegemukan. Karena pada masa pandemi seperti sekarang ini, kalian lebih banyak di rumah dan lebih banyak atau untuk melakukan kegiatannya selama sehari-hari sebelum pandemi sama sekarang itu mengalami perbedaan dan berkurang banyak tentang aktivitas sehari-harinya. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu mempunyai rasa tanggung jawab dalam memelihara kebugaran dan kesehatan tubuh, dan tentunya mengurangi stres dan menambah kebahagiaan. Jadi kalau kalian stres atau kebanyakan tugas, bisa dilakukan dengan olahraga, terutama di kebugaran jasmani di sini. Yang terakhir yaitu meningkatkan fleksibilitas. Fleksibilitas di sini contohnya yaitu kelenturan. Kemudian unsur-unsur kebugaran jasmani. Unsur-unsur dalam kebugaran jasmani di sini ada 12. Dan yang utama sebenarnya ada 5, dan yang lainnya di sini adalah nanti sebagai cadangan atau gabungan-gabungan dari unsur-unsur utama. Unsur utama yang pertama yaitu kekuatan, yang kedua kelincahan, yang ketiga daya tahan otot, yang keempat kelenturan, yang kelima kecepatan, dan yang keenam keseimbangan. Kemudian ada ketepatan, ada reaksi, ada daya ledak atau power, ada daya tahan otot dan paru-paru, koordinasi, dan yang terakhir komposisi. Dan yang utama untuk dilatih untuk seusia dini atau anak-anak, yaitu yang perlu dilatih yaitu di kelincahan, kemudian kelenturan, kecepatan, keseimbangan, ketepatan, dan juga koordinasi. Itu yang utama dilatih untuk anak-anak. Kenapa kekuatan tidak dilatih untuk anak-anak dan daya tahan otot tidak dilatih untuk anak-anak? Karena sesuai dengan tubuh kalian di sini atau tubuh anak-anak tidak mungkin menjadi kekar. Dan juga yang kedua untuk anak-anak di sini yaitu usia anak-anak yaitu usia untuk pertumbuhan, sehingga untuk kekuatan di sini dan daya tahan otot di sini tidak dianjurkan untuk anak-anak, karena untuk kekuatan dan daya tahan otot akan menjadi percuma jika dilatih untuk anak-anak, karena tidak akan menghasilkan otot atau kekar. Ini seperti itu. Oke. Bentuk-bentuk latihan kebugaran. Contoh bentuk latihan kebugaran jasmani di sini saya ambil beberapa saja, jadi tidak banyak. Untuk kekuatan di sini contohnya seperti push up, back up, sit up. Kalau seperti push up, back up, dan sit up di sini
bukan dianjurkan untuk anak-anak, tapi hanya diperkenalkan. Karena kenapa? Karena tidak membawa beban. Dan yang sangat tidak dianjurkan yaitu jika berlatih beban. Selanjutnya yang kedua, daya tahan. Nah, daya tahan di sini untuk melatih kemampuan paru-paru. Daya tahan di sini berguna selain paru-paru juga melatih jantung. Yang pertama jogging dan yang kedua bersepeda. Tapi juga ada waktunya. Kalau daya tahan tubuh di sini dilatih dengan durasi yang agak lama. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu kecepatan, dilatihnya yaitu dengan lari cepat. Nah, di sini ada perbedaan antara lari cepat dan juga jogging. Ya, kalau jogging tujuannya untuk melatih daya tahan tubuh seperti menyehatkan paru-paru ataupun jantung. Kemudian untuk kecepatan di sini latihannya seperti lari cepat. Kalau jogging durasinya agak lama, kalau lari cepat durasinya sedikit. Kalau jogging dengan intensitas yang rendah, kalau lari cepat intensitasnya tinggi. Kalau jogging bebannya lebih besar, kalau lari cepat bebannya lebih kecil. Jadi kebalikannya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kelenturan, yaitu contohnya seperti mencium lutut atau meliukkan badan. Kenapa saya hanya memberikan contoh hanya untuk empat unsur ini saja? Karena yang bisa dilatih untuk anak-anak atau yang dianjurkan supaya badannya lebih bugar yaitu terutama 4 unsur ini. Jadi seperti itu. Untuk penjelasan saya sudah selesai, tidak perlu berlama-lama. Yang penting kalian sudah mengerti kebugaran jasmani itu pengertiannya apa, kemudian manfaat dari kebugaran jasmani di situ juga apa. Kemudian tadi juga sudah saya jelaskan tentang unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ternyata kebugaran jasmani di sini sangat banyak unsur-unsurnya. Kemudian bentuk latihannya dari unsur-unsur tersebut tadi juga sudah saya jelaskan. Jadi seperti itu. Oke, penjelasan saya cukup sekian. Akhir kata, tetap jaga kondisi. Kalau keluar tetap memakai masker dan juga tetap jaga jarak. Salam dari saya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam olahraga.